Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Samsul SPD, selaku mentor saya di SDN Bakalan, serta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di tempat ini yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin, saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023. Identitas pribadi: nama Nurhayani IH Bikuno SPD, NI P3K 1976 11 12 2003 21 2007. Unit kerja SD Negeri Bakalan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Angkatan 9. Berikut ini saya akan presentasikan rencana kerja saya. Rencana kerja P3K Guru Kelas, Unit kerja SDN Negeri Bakalan. Identifikasi isu rendahnya tingkat literasi membaca dan menulis pada siswa kelas 1. Isu yang diangkat: meningkatkan kemampuan literasi baca dan tulis siswa kelas 1. Gagasan yang diangkat: menerapkan program literasi yang lebih efektif, termasuk penggunaan bahan bacaan yang sesuai dengan perkembangan usia siswa, peningkatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan penerapan metode pengajaran yang mendukung literasi. Dampak jika isu tidak ditangani: 1. Siswa kelas 1 memiliki keterlambatan dalam kemampuan membaca dan menulis yang bisa mempengaruhi presentasi akademik mereka di masa depan. 2. Rendahnya literasi bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa dan minat mereka dalam pelajaran. 3. Tidak memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan: 1. Meningkatkan tingkat kemampuan literasi baca dan tulis siswa kelas 1 sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 2. Mendorong minat dan motivasi belajar siswa melalui literasi dan yang efektif. 3. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran literasi siswa. Rencana ini akan mencakup langkah-langkah konkret seperti pengembangan materi literasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, pelatihan guru, pelibatan orang tua dalam kegiatan literasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan siswa dalam
literasi. Tahun kontrak 2023. Kegiatan pengembangan materi literasi. Tahapan kegiatan identifikasi kebutuhan literasi siswa kelas 1. Output atau hasil materi literasi yang sesuai dengan perkembangan usia siswa telah dikembangkan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kesungguhan dan kreativitas dalam mengembangkan materi literasi, kerjasama dengan rekan guru dan spesialis literasi. 2023 pelatihan guru tentang metode pelajaran materi yang efektif. Hasil guru berlatih dalam metode pengajaran literasi yang efektif. Penerapan nilai dan berakhlak, kemampuan dalam pengembangan keterampilan literasi guru, kesabaran dalam mendukung rekan guru. 2024 perlibatan orang tua. Itu ya kegiatan, tahapan kegiatan menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya literasi, mengundang orang tua untuk berprestasi dalam kegiatan literasi di sekolah. Hasil, orang tua terlibat dalam kegiatan literasi sekolah, terjadinya kerjasama antara orang tua dan sekolah, peningkatan literasi siswa, penerapan nilai dan nilai berakhlak, kehangatan dalam berkomunikasi dengan orang tua, kemampuan untuk mendengarkan dan merespon masukan dari orang tua. 2025 kegiatan pemantauan dan evaluasi. Tahap kegiatan melakukan evaluasi kemajuan literasi siswa setiap semester, mengadakan pertemuan berkala dengan tim literasi dan orang tua untuk mengevaluasi efektivitas program. Hasil, data kemajuan literasi siswa bersedia dan dijadikan dasar untuk perbaikan program. Perbaikan terus menerus dalam program literasi. Penerapan nilai-nilai berakhlak, disiplin dalam mengumpulkan dan menganalisis data, kerjasama tim yang baik dalam pertemuan evaluasi. Penerapan metode pengajaran. Tahapan kegiatan 1. Identifikasi metode pengajaran literasi yang mendukung. Hasil, daftar metode pengajaran yang akan diimplementasikan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan belajar siswa. 2. Implementasi metode pengajaran. Tahapan kegiatan praktek mengajar yang menggunakan metode yang sesuai. Hasil, memberikan teladan positif bagi siswa. 2. Terbuka terhadap umpan balik dan kritik konstruktif.
2027. Kegiatan pemantauan dan evaluasi. Tahapan kegiatan 1. Pembuatan alat pemantauan dan evaluasi. Hasil 1. Alat pemantauan dan evaluasi yang sesuai. Penerapan nilai-nilai berakhlak. 1. Memastikan transportasi dan akuntabilitas dalam pemantauan. 2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Hasil data dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Penerapan nilai berakhlak, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi evaluasi. 3. Perbaikan dan rencana ketidaklanjutan. Hasil rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Penerapan nilai berakhlak, berkomitmen untuk kontinu pembaruan dan peningkatan. 2028. Kegiatan evaluasi akhir dan rencana masa depan. Tahap kegiatan 1. Evaluasi keseluruhan program. 2. Perencanaan langkah-langkah masa depan. Hasil laporan evaluasi akhir tahun. 2. Rencana tindak lanjut dan perbaikan lebih lanjut. Penerapan nilai berakhlak. 1. Menjalin kerjasama yang kuat dengan semua pemangku kepentingan. 2. Mendorong laborasi dan inovasi dalam upaya peningkatan literasi. Demikianlah pemaparan rencana kerja saya. Maka selanjutnya saya akan mempersilakan kepada mentor saya untuk memberikan tanggapan atau saran. Untuk Bapak dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita masih dapat bersua kembali dalam melaksanakan tugas kita di SDN Bakaran. Tentang rencana kerja P3K guru kelas atas nama Ibu Nur Hayani Haji Abikuno Sarjana Pendidikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengangkat identifikasi isu, yaitu rendahnya tingkat literasi membaca dan menulis pada siswa kelas 1. Kenapa saya katakan ucapan terima kasih? Karena materi ini berhubungan erat dengan materi BIMTEK yang baru beberapa hari lalu saya peroleh bersama guru kelas 6, yaitu tentang pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi.
Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, jadi nanti kita ke depan ini sesudah ANTK akan berkolaborasi di dalam pencapaian literasi yang ada di SDN Bakalan. Jadi di sini isunya ini yang diangkat meningkatkan kemampuan literasi. Karena literasi ini, mohon maaf ini, saya ada sedikit menyimpang dari Ibu Nurhayani, karena kita semua ini, literasi ini bukan hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia, tetapi menyangkut dari semua mata pelajaran, baik di PJOK, SBDP, dan lain sebagainya ini ada literasinya. Nah, untuk itu bagaimana, jadi saya lihat tadi kita menggunakan bahan bacaan yang sesuai dengan perkembangan usia siswa. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan ini, mari coba-coba kita gunakan semaksimal untuk menuntaskan program literasi yang ada di sekolah kita. Kenapa kami mengikuti kegiatan itu? Pemerintah melihat bahwa di sekolah kita ini untuk literasi berada di level 1, atau kalau dilihat di laporan pendidikan kita, dia berwarna merah. Nah, untuk itu, untuk ke depan ini kita akan membuat komunitas belajar. Nah, itu kita akan buat komunitas belajar, karena ini dari materi kami ini yang 10 jam pelajaran ini dilaksanakan di sekolah. Jadi ada RTL-nya itu, rencana tindak lanjut. Jadi sama dengan Ibu Nurhayani punya saya dengar tadi, dari tahun ini ke ini ke ini, itulah rencana tindak lanjut dari ini tadi, rendahnya tingkat literasi membaca dan menulis pada siswa kelas 1. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sama-sama berkolaborasi, karena kita ini transformasi ini berarti pembaharuan dalam bentuk proses pembelajaran. Jadi saya mohon kepada teman-teman guru untuk tidak ketinggalan, selalu mengikuti zamannya, karena zamannya sekarang zamannya digital. Sehingga tadi saya ada kongko-kongko di sini, saya sampaikan yang belum ada laptopnya tolong, karena ini zamannya digital. Jadi mari sama-sama kita saling menutupi celah-celah teman, saling menutupi kekurangannya teman. Jangan dijadikan bahwa kita sudah yang paling hebat, sudah kita yang paling ini, sudah kita yang paling itu. Tidak boleh seperti itu. Tapi mari sama-sama kita berkolaborasi dalam rangka meningkatkan literasi yang ada di SDN Bakalan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.